Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar TV Ar-Rayyan yang semoga senantiasa terlimpahkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita nikmat ketenangan, nikmat keamanan untuk negeri kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Kemudian pada pembahasan kita, pada kajian kita tema hari ini atau pada siang hari ini, kita akan membahas kitab yaitu tentang Al-Arba'una Haditsan An-Nabawiyah fi Minhajin Nubuwah atau fi Minhajid Da'wah As-Salafiyah. 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan manhaj dakwah salaf. 40 hadis yang berkaitan tentang tentang manhaj dakwah salafiyah yang ditulis oleh Syekh Sa'id Muhammad Musa Husain Idris As-Salafi hafizahullah ta'ala. Kemudian pada pembahasan kitab ini Syekh memulai dengan muqaddimahnya, di mana beliau memulai dengan kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu dengan senantiasa atau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dimana ini merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para ulama dalam rangka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagaimana Al-Quran yang dimana pada setiap awal suratnya dimulai dengan kalimat bismillah. Yang kemudian dimana kalimat bismillah ini pun dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dengan kata bismillah ini menunjukkan kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kalimat bismillah ini maka mengharuskan kita untuk senantiasa memohon karunia, keberkahan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh memulai dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian yaitu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat.
Maka di sini beliau melanjutkan dengan membawakan khutbatul hajah dan juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya. Maka beliau menjelaskan, amma ba'du faqad sannafa khalaiqun kuthur, telah banyak sekali para ulama yang telah menulis buah karya yang berkaitan dengan 40 hadis, yang berkaitan dengan 40 hadis yang terdahulu maupun yang belakangan, baik yang berkaitan dengan pokok-pokok agama ini atau tentang cabang-cabangnya, dalam pembahasan yang terpisah dan tersendiri, agar lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk dipelajari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam muqaddimahnya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau berkata, "Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuliddin." Di antara para ulama ada yang mereka mengumpulkan 40 hadis dalam masalah pokok-pokok agama ini. Dan sebagian para ulama fil furu'i, mereka mengumpulkan hadis dalam cabang-cabang agama ini. Wa ba'dhum fil jihad, sebagian mereka mengumpulkan dalam permasalahan jihad. Wa ba'dhum fil zuhdi, sebagiannya mereka mengumpulkan dalam bab zuhud. Wa ba'dhum fil adab, dan sebagiannya dalam permasalahan adab. Wa ba'dhum fil khutab, dan juga sebagiannya dalam masalah khutbah. Wa kulluha maqasidun salihatun radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Dan tujuannya masing-masing, atau mereka mengumpulkannya dengan pengelompokannya masing-masing sesuai dengan tujuan yang sangat baik dan yang sangat agung dari penulisnya. Kemudian beliau melanjutkan, waqad ra'aitu jam'a arba'ina, dan aku mengumpulkan di dalam kitab Arba'in ini ahammu min hadhihi kulli, pembahasan yang paling penting dalam seluruh pembahasan ini, yaitu kata Imam An-Nawawi, wa hiya arba'una haditsan mustamilatan ala jami'i dzalik, 40 hadis yang menggabungkan seluruh pembahasan tersebut, baik terkait dengan usul, furu'nya, jihad, zuhud, dan yang lainnya, yang dimana pada setiap hadisnya terkandung kaidah dari kaidah-kaidah agama ini. Dan qad wasafa al-ulama'u bi annahu madarul islami alaihi, yang dimana para ulama mensifati hadis-hadis tersebut sebagai hadis-hadis yang menjadi rujukan dalam agama Islam. Bahkan sebagian mereka mengatakan huwa nisful Islam au thuluthuhu, bahkan hadis-hadis tersebut merupakan separuh dari agama ini atau sepertiganya atau yang lainnya. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kemudian aku menulisnya, dan aku menulis hadis arba'in ini dan menggabungkan padanya hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan sebagian besarnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian muallif, penulis dari kitab ini, Syekh Muhammad Sa'id, beliau mengatakan, faqad waffaqallahu al-Imam An-Nawawi li maqsadihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beliau taufik untuk mewujudkan maksud dan tujuannya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita kenal dan dipelajari di banyak tempat atau pondok. Faqad jama'a arba'ina haditsan min jawami kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'zami babin fi hadzal amr, yang dimana beliau telah mengumpulkan hadis-hadis 40 hadis yang sangat besar yang menggabungkan seluruh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mayoritas bab dalam masalah ini, yaitu yang sebagaimana tadi telah disebutkan dalam seluruh pembahasan pokok-pokok agama ini
dan juga cabang-cabangnya. Kemudian mu'allif melanjutkan, walaqad ra'aitu muqtadiyan bi ahli ilmi fi hadzal bab. Kemudian aku ingin mengikuti jejak para ulama dalam masalah ini, dalam bab ini, wasairan ala sunanihim, dan mengikuti sunnah-sunnah mereka, meniti sunnah mereka, wa muktafiyan atharahum, dan mencukupkan dengan jejak mereka, di mana an ajma'a arba'ina haditsan ahamma min dzalika kulli biidznillah, yang aku akan mengumpulkan 40 hadis yang sangat penting dalam seluruh pembahasan tersebut, dalam seluruh pembahasan agama ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesudah hadis atau sesudah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan atau yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam pembahasan Al-Islam, di mana aku berikan judul wahiya arba'una hadisan fis sunnati wal minhaj, yaitu 40 hadis yang berkaitan dengan sunnah dan minhaj. Maka beliau mulai menjelaskan di sini apa itu yang dimaksud dengan sunnah dan apa yang dimaksudkan dari judul yang beliau sebutkan di sini. Maka yang dimaksudkan dengan lafaz sunnah, di mana lafaz sunnah seringkali digandingkan dengan lafaz Islam di dalam perkataan as-salaf, atau di dalam banyak perkataan as-salaf, daripada menggabungkan atau penggabungan kata sunnah dengan lafaz fikih, atau dengan lafaz zuhud, atau dengan lafaz jihad, atau dengan adab, ala syarafil kulli wa uluwi qadari, sebagaimana kemuliaan masing-masing disiplin ilmu tersebut dan ketinggian kedudukannya. Fa indama in qadha zamanun nubuwah bimautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika telah berlalu masa kenabian, yaitu dengan ditandainya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiba masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yu'adun, sebagaimana yang telah Allah janjikan, wa tallat ru'usul bid'ah, dan bermunculan di sini tokoh-tokoh bid'ah, wa hasal al-ikhtilaf al-katsir, dan terjadi banyak perselisihan, wattaba'a aqwamun al-ahwa, dan banyak manusia yang mulai mengikuti hawa nafsu, hatta tajarat kama yatajaral kalbu bi sahibih, sampai seseorang itu diseret sebagaimana seekor anjing diseret oleh tuannya. Jadi banyak kaum muslimin yang terseret, yang masuk ke dalam lubang perselisihan tersebut sebagaimana seekor anjing diseret oleh pemiliknya. Wa majatil fitan fil ummati kamaujil bahar, bahkan sampai fitnah itu seperti gelombang di lautan, sangat besar. Bahkan lebih-lebih lagi di zaman kita, di mana fitnah itu semakin membesar dan sangat besar sekali. Maka pada saat itu tamassaka sahabatu bimanhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatahu wa sunnatal khulafa'ir rasyidin. Maka ketika mulai nampak perselisihan, muncul fitnah-fitnah di mana-mana. Dan fitnah di sini yang paling besar adalah mulai merebaknya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan cara beragamanya, dengan minhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa yang mendapat petunjuk, yang mereka mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menggigit sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan gigi-gigi geraham mereka. Wara'au kaifa kana akibatu zaighin wal jahilin, dan mereka pun melihat, menyaksikan bagaimana akibat orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak mengenal
sunnah Nabi SAW dan berpaling dari sunnah Nabi SAW dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan juga bagaimana akibat orang-orang yang membuat atau mengada-ngadakan perkara baru dalam agama ini, wal murtabin, dan juga orang-orang yang ragu terhadap sunnah Nabi SAW dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, alladzi nasalaku subul syaitan, yang mereka lebih memilih untuk mengikuti jalan-jalan syaitan. Wa kaifa tala'aba bihimus syaitan wal ahwa, dan bagaimana syaitan dan juga hawa nafsu telah memainkan mereka sampai atau menggiring mereka sampai mereka keluar dari agamanya. Kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, seakan-akan atau sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Fahamidallahu sahabatu ala ma wafaqahum lil islami ma bainal adyan. Maka para sahabat Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka telah dapatkan dari taufik Allah, atas taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, yang Allah telah tunjukkan mereka kepada agama Islam ini dan memilihkan Islam sebagai agama untuk mereka, bukan agama-agama yang lainnya. Dan juga para sahabat memuji Allah Subhanahu wa taala atas sunnah, atas diteguhkannya mereka, atas ditetapkannya mereka di atas sunnah dari perpecahan dan mengikuti hawa nafsu. Maka ini menunjukkan keagungan Islam dan juga keagungan sunnah, yaitu mengikuti Islam dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Wastash'ara man ba'dahum minat tabi'ina wa atba'ihim bi ihsanin minas salafis salih azima minnatillahi alaihim bi an waffaqahum wa hadahum lis sunnah ba'da an hadahum lil Islam. Yang dimana mereka merasakan karunia ini, merasakan nikmat ini juga orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dengan baik. Mereka merasakan dan mengakui nikmat yang sangat agung ini, yaitu berupa hidayah ditetapkan di atas sunnah sesudah mereka ditunjukkan hidayah Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibn Qurrah, anna Salim ibn Abdullah haddatsahu, bahwasanya Salim ibn Abdullah mengabarkan kepadanya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, "Ma farihtu bi syai'in minal islami ashadda farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Tidaklah ada kebahagiaan yang lebih besar melebihi kebahagiaanku di atas Islam, yang dimana Allah jadikan hatiku tidak masuk ke dalamnya sedikit pun dari hawa nafsu. Jadi tidaklah ma farihtu bi syai'in minal Islam, tidaklah ada yang menjadikan aku lebih berbahagia dengan sesuatu dari agama Islam ini yang lebih besar kebahagiaannya daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan hati beliau, yaitu hati Abdullah ibn Umar, dijauhkan dari hawa nafsu, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari pemahaman yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Kemudian berkata juga Imam Abu Al-Aliyah, "Ma adri ayyun ni'mataini alayya a'zam." Tidaklah aku mengetahui di antara dua nikmat yang paling besar bagiku yang paling besar. Aku tidak mengetahui nikmat mana dari dua nikmat yang paling besar bagiku. Yaitu yang pertama, idh akhrajani Allahu minasyirki ilal Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan aku, jauhkan aku dari kesyirikan kepada Islam, mengenal Islam. Jadi
Nikmat yang pertama, beliau dijauhkan dari kesyirikan dan dijadikan beliau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, nikmat yang kedua, au asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa. Allah menjagaku di dalam agama Islam ini dari mengikuti hawa nafsu, dari mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari mengikuti pemahaman yang mengikuti bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, dan berkata juga al-Imam al-Fudail ibn Iyad yang menjelaskan tentang bagaimana agungnya nikmat ditetapkan seseorang itu di atas Islam dan juga di atas sunnah, mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW dan mencukupkan dengan sunnah yang diajarkan dan didakwahkan oleh Nabi SAW. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, berkata Imam al-Fudail ibn Iyad, tuba liman mata 'alal islami was sunnah. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di atas Islam dan juga di atas sunnah. Fa idza kana kadzalik falyukthir min qawli ma syaa Allah. Apabila demikian, apabila dia telah mendapatkan nikmat Islam dan nikmat sunnah ini, maka hendaknya dia memperbanyak kalimat Masya Allah. Maka hendaknya dia apa? Memperbanyak kalimat Masya Allah. Maka ini menunjukkan bagaimana perhatian para ulama kita, di mana nikmat Islam ini harus disempurnakan dengan nikmat sunnah. Nikmat Islam ini akan menjadi sebuah karunia dan nikmat yang sangat besar ketika disempurnakan dengan sunnah, ditetapkan di atas sunnah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia. Kemudian berkata juga Al-Imam Ibn Aun, Maqal Ibn Aun, yang menjelaskan bagaimana keutamaan ditetapkan di atas petunjuk sunnah itu merupakan nikmat yang sangat besar. Beliau berkata, man mata 'alal islami was sunnah falahu basyirun bikulli khairin. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di atas Islam dan sunnah, maka dia mendapatkan kebahagiaan dari seluruh kebaikan. Maka dia telah mendapatkan kebahagiaan pada seluruh kebaikan. Karena seluruh kebaikan itu terkumpul pada diri seseorang manakala dia ditetapkan dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkata Abdullah ibn Urwah, maka ini semuanya menunjukkan dalil-dalil bukti bahwasanya para ulama kita dari mulai para sahabat, kemudian generasi sesudah mereka dari para ulama salaf yang mereka mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat memberikan atau memperhatikan perkara ini, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat sunnah. Wa an Abdullah bin Urwah qala sami'tu Yusuf ibn Musa al-Qattan yuhadditsu 'anil Auza'i annahu qala. Dari Abdullah ibn Urwah, ia berkata, aku mendengar Yusuf ibn Musa al-Qattan mengabarkan dari Al-Auza'i, dari Al-Imam Al-Auza'i, annahu qala. Al-Imam Al-Auza'i berkata, ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Jadi Al-Imam Al-Auza'i menceritakan di mana beliau pernah suatu ketika bermimpi dan bertemu atau melihat Allah Azza wa Jalla dalam mimpinya. Faqala li, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ya Abdurrahman, anta alladhi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Engkaukah
yang memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mengingkari manusia dari perkara yang mungkar. Fakultu, maka Imam Al-Auza'i dalam mimpinya tersebut berkata, bifadlika ya Rabb, ini semuanya karena apa? Karunia dan keutamaan yang telah engkau berikan. Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan, ya Rabbi amitni 'alal Islam. Faqala was sunnah. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rabbku, aku memohon kepadamu, wafatkanlah aku di atas Islam. Wafatkanlah aku di atas Islam. Faqal, maka beliau pun menambahkan was sunnah, dan juga di atas sunnah. Maka nikmat Islam dan nikmat sunnah merupakan dua nikmat yang sangat agung dan sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kita dan Allah teguhkan kita di atas nikmat Islam dan juga nikmat sunnah. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mempelajari Islam dan mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu memahami agama Islam ini sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itulah, di dalam kita memahami agama ini, di dalam kita mempelajari agama ini, perkara yang paling besar yaitu bagaimana kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah agar kita bisa memahami dan mempelajari agama Islam ini sebagaimana petunjuk sunnah Nabi SAW. Maka barang siapa di antara kaum muslimin, di antara kita semuanya yang telah mendapatkan, yang dia telah mendapatkan bimbingan Allah untuk belajar Islam ini, mempelajari Islam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Maka dia telah mendapatkan keutamaan nikmat yang sangat besar. Bahkan di sini dikatakan dari Ibn Waddah wa an Ibn Waddah an al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Dari al-Imam Ibn Waddah, beliau mengabarkan dari al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, "I'lam akhi, ketahuilah wahai saudaraku, ma'asyiral muslimin, para pendengar TV Ar-Rayyan yang berbahagia. Ini seruan nasihat untuk kita semuanya. Ketahuilah wahai saudaraku, annal mauta al-yawma karamatun likulli muslimin." Nah, bahwasanya kematian hari ini al-maut al-yawma karamatun, bahwasanya kematian hari ini merupakan kemuliaan bagi seorang muslim, bagi setiap muslim. Laqiyallaha 'ala sunnah, yang dia bertemu dengan Allah, yaitu adalah masa di mana dia akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kebahagiaan yang sangat besar ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, 'ala sunnah. Annal maut al-yawma karamatun likulli muslimin laqiyallaha 'ala sunnah, yang dia berjumpa dengan Allah, dia bertemu dengan Allah, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk sunnah, di atas pemahaman yang benar, yang dia memahami agama ini, mengamalkan agama ini sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan agama ini kepada para sahabatnya, dan dia memahami dan mengamalkannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW.
yang dimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan annal mautal yauma karamatun, kemuliaan bagi seorang muslim yang dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk sunnah. Kemuliaan yang sangat agung yang akan didapatkan oleh setiap muslim manakala dia menetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya lagi yaitu Al-Imam Al-Marwazi sa'ala Al-Imam Al-Marwazi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Al-Marwazi bertanya kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, man mata 'ala al-islami mata 'ala khairin. Al-Imam Al-Marwazi bertanya kepada Al-Imam Ahmad, orang yang meninggal di atas Islam, apakah dia meninggal di atas kebaikan? Apakah orang yang meninggal di atas Islam, dia meninggal di atas kebaikan? Maka Al-Imam Ahmad berkata, faqala lahu Ahmad, Al-Imam Ahmad berkata kepadanya, uskut, diam kamu. Kemudian beliau mengatakan, man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kullih. Siapa yang dia mati, siapa yang Allah wafatkan dia di atas Islam dan juga di atas sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan dia di atas semua kebaikan. Karena semua kebaikan itu terkumpul ketika seseorang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Islam dan juga di atas petunjuk sunnah. Dia mengamalkan Islam sebagaimana petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, inilah penjelasan, pengakuan dari para ulama kita yang menjelaskan betapa besarnya karunia Islam dan karunia iman, karunia sunnah ini. Nikmat Islam dan nikmat sunnah ini bagi seorang muslim. Berkata pula di sini, wa qala Talhah ibn Ubaidillah al-Baghdadi, berkata Al-Imam Talhah ibn Ubaidillah al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, wafaqa rukubi rukub Ahmad ibn Hanbal fi safinah fakana yutilu sukut. Suatu ketika Al-Imam Talhah ibn Ubaidillah pernah bersamaan dalam safarnya ketika mengendarai atau ketika menaiki sebuah kapal berbarengan dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Fakana yutilus sukut, dan Al-Imam Ahmad sepanjang waktu diam. Beliau sepanjang waktunya adalah diam. Fa idza takallam, maka pada saat beliau berbicara, qala, beliau Al-Imam Ahmad berkata, Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, andai kata engkau wafatkan kami, andai kata saat ini engkau wafatkan kami, maka wafatkanlah kami di atas Islam dan juga di atas sunnah. Maka inilah doa yang diajarkan oleh para ulama kita, yang dimana menunjukkan keagungan nikmat Islam dan juga nikmat sunnah ini. Maka hendaknya kita pula memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini, Allahumma amitna, ya Allah wafatkanlah kami 'alal islami was sunnah, di atas petunjuk Islam dan juga di atas petunjuk sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata di dalam doanya, amatanallahu 'alal islami was sunnah. Mudah-mudahan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah.
Dan juga berkata Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di dalam paragraf yang pertama, halaman pertama, beliau katakan, "I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal islama huwa sunnah, bahwasanya Islam itulah sunnah. Islam itu adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itulah hakikat Islam." Jadi barang siapa yang mengatakan dirinya di atas Islam, maka dia harus mengikuti sunnah. Karena apa? Karena sunnah itulah menggambarkan hakikat dari agama Islam ini. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidaklah salah satu dari keduanya berdiri sendiri-sendiri, menunjukkan Islam tidak akan pernah bisa tegak tanpa sunnah, dan tidak akan sempurna sebagaimana sunnah tidak akan memberikan manfaat apabila tidak di atas Islam. Karena sunnah tidak di atas petunjuk Islam, tidak di atas kita mengamalkan sunnah, tapi tidak di atas petunjuk Islam atau tidak di atas agama Islam, maka ini tidak akan memberikan manfaat bagi pelakunya. Wa qala Abu Bakar ibn Ayyash, berkata Al-Imam Abu Bakar ibn Ayyash, "As-sunnatu fil islami a'azzu minal islami fi sairil adyan." Ini menunjukkan bahwasanya sunnah di dalam Islam itu lebih mulia daripada Islam di atas seluruh agama. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memiliki dua makna. Islam secara umum dan Islam secara khusus. Di mana Islam secara umum inilah Islam yang dengannya Allah mengutus seluruh para nabi dan para rasul. Dan Islam secara khusus adalah Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia beragama Islam ini dan mencukupkan dengan syariat dan sunnah yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang paling mulia. Dan Allah akan jadikan dia orang yang paling mulia. Dan inilah agama Islam yang dengannya Allah muliakan di atas seluruh agama-agama. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sunnah ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ditunjukkannya seorang hamba mengenal Islam, kemudian dia dimudahkan untuk menegakkan Islam ini mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan karunia yang sangat besar. Qala Malik ibn Mughwal, dan juga berkata di sini Imam Malik ibn Mughwal, "Idza tasamma ar-rajulu bi ghairil islami wa sunnah," apabila seseorang menamakan dirinya dengan selain Islam dan sunnah, fa'alhiqhu bi ayyi dinin syi'ta, maka sandarkanlah, maka masukkanlah dia kepada seluruh agama yang kau mau. Menunjukkan bahwasanya kemuliaan hanya ada pada agama Islam dan juga di atas sunnah. Kemuliaan hanya ada pada Islam dan juga sunnah. Maka barang siapa yang menetapi agama Islam ini tidak di atas petunjuk sunnah Nabi SAW, maka dia telah mulai mengambil jalan yang menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wa qad waradat mithlu hadhil kalimat, dan kalimat-kalimat yang semisal ini telah banyak sekali yang disampaikan an katsirin minal ulama, dari para ulama kita, alladzina arafu fadla sunnati wal minhajis salafi alal bid'ah
wal manahijil munharifati wal ahwa'ir ar-radiyah, yang mereka mengenal, mengetahui tentang keutamaan sunnah dan juga manhaj as-salaf ini di atas seluruh pemahaman-pemahaman bidah, di atas seluruh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang mereka mengikuti hawa nafsu. Famin haula'il ulama, di antara para ulama tersebut yaitu al-Imam Al-Albani. Beliau adalah Imam Al-Albani, haitsu kana yaqulu daiman, di mana beliau senantiasa mengatakan, di mana beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillahi 'alal islami was sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, yang telah menganugerahkan, memberikan kepada kita hidayah, Islam dan juga sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Islam ini dan juga telah menjelaskan sunnahnya, yaitu syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah diajarkan, yang telah didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang telah dimudahkan dia mengenal agama ini, mengikuti agama ini, dan dia mengamalkan dan mengikuti agama ini sebagaimana petunjuk syariat dan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Oleh karenanya hendaknya dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini merupakan ucapan seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah manakala ketika dia mendapatkan nikmat yang sangat besar. Dan sekali lagi kita tegaskan bahwasanya nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan untuk kita di dunia ini, yaitu nikmat di mana kita bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas Islam dan juga di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan di sini disebutkan khulafa ar-rasyidin karena merekalah manusia, orang yang pertama kali merasakan dan menikmati lezatnya, manisnya Islam dan manisnya sunnah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat Islam dan juga nikmat sunnah. Dua nikmat yang menjadi sebab kebahagiaan yang paling besar bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama kita, yang dimana tadi Al-Imam Ahmad mengatakan Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah, atau amatana Allahu 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan juga di atas sunnah. Allahumma amitna 'alal islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami semuanya di atas Islam dan juga di atas sunnah. Atau dalam doa beliau, amatanallahu 'alal islami was sunnah. Mudah-mudahan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita semuanya di atas petunjuk Islam dan juga di atas petunjuk sunnah. Maka ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang disampaikan, dan ketika ada kebaikan
maka semata merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita cukupkan pada pertemuan kali ini dengan doa yang telah tadi kita sebutkan. Allahumma amitna alal islami was sunnah, Allahumma amatana Allahu alal islami was sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dan semua kaum muslimin di atas petunjuk Islam dan juga di atas petunjuk sunnah. Dan kita cukupkan, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.